Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, sudah di pertengahan bulan Juli tahun 2024, karena videonya Kevin dibuat di pertengahan bulan Juli. Kita mau membahas hal yang mungkin ini adalah sumber inspirasi, ini mungkin adalah kekuatan dari semesta di mana kita bisa meningkatkan energi di dalam diri kita. Jangan membahas tentang cinta terus ya. Mungkin kalian bosan. Terkait itu semua, Kevin mau ambil tema tentang apa sih kata semesta untuk kita semua, dan apakah ada sebuah petunjuk atau pencerahan dari semesta yang mungkin bisa memberikan kita sebuah arahan atau memberikan kita sebuah semangat di dalam kehidupan kita. Kita cek bersama-sama sahabat kebahagiaan, dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah kata semesta. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Kata semesta tentang diri kita. Apa energinya? Kevin menggunakan kartu Earthbound Oracle untuk melihat apa yang ada di dalam diri kita, apa yang mungkin berkaitan dari perjalanan hidup kita. Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat bagian kartunya bernomor 20 time atau sang waktu. Ada planning, ada making decision, ada sebuah pengambilan resiko. Semesta berkata kepada diri sahabat bagian tentang sebuah waktu. Ya, waktu itu memang sangat berarti. Waktu itu tidak bisa digadaikan dengan sejumlah uang atau sejumlah barang. Hari ini adalah hari yang paling penting. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Untuk saat ini mungkin sahabat kebahagiaan diminta oleh semesta untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sudah terlalu banyak mungkin kamu melayani orang lain, tapi kamu melupakan melayani diri sendiri. Ada kalanya hari-hari itu seperti terasa cepat berlalu. Mengapa hari serasa cepat berlalu? Ini karena kamu terlalu banyak mengurusi orang lain, atau mungkin juga selalu melayani orang lain saja, lupa untuk melayani diri sendiri. Salah satu rahasia awet muda adalah ketika kita menyisipkan waktu untuk diri kita sendiri, untuk melayani diri sendiri, maka hari akan terasa lebih panjang. Dan hari-hari yang panjang itu adalah hari yang berlimpah untuk diri kita sendiri. Waktu memang tidak bisa diputar. Waktu memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Yang terpenting adalah kehidupan saat ini. Buatlah sebuah rencana. Karena semesta akan memberikan sebuah rencana khusus kepada sahabat bagian yang berkaitan dari pengembangan diri kamu. Untuk kalimat afirmasi dari kartu bernomor 20 tentang waktu. Aku memberi diriku izin untuk berkembang. Aku menarik pengalaman yang sangat menggetarkan ke dalam hidupku. Afirmasi ini adalah sebuah energi di mana sahabat kebahagiaan bisa menikmati segala waktunya untuk diri sendiri. Ketika kamu sudah
menikmati waktu untuk diri sendiri, semesta akan merencanakan hal yang terindah. Dan bahkan Kevin melihat mungkin kamu akan mengalami beberapa hal yang sifatnya tidak memuaskan untuk diri kamu. Tapi jangan pernah menyesali, karena semesta memang sedang memprogram kamu menjadi orang yang jauh lebih kuat lagi. Ketika kamu sudah menjadi orang yang lebih kuat lagi, kamu adalah orang-orang terpilih dari semesta. Sehingga suatu bagian lebih bisa memprioritaskan bagaimana diri kamu untuk bisa berkembang menikmati sang waktu. Ini adalah energi dari semesta. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sobat kebahagiaan, kartunya bernomor 13. Tentang sesuatu hal yang mungkin terkadang membuat kamu tuh berpikir, apakah sebuah pilihan di dalam kehidupanku ini memang perlu aku ambil? Apakah aku perlu mencari sebuah tujuan di dalam hidupku? Apakah aku perlu bermimpi untuk menginginkan sesuatu dan hanya bermimpi saja untuk memuaskan fantasiku saja? Kevin melihat segala hal yang ada di dunia ini adalah bentuk keajaiban yang bisa kamu ciptakan. Ketika kamu mungkin ingin mencari tujuan hidup kamu, teruslah bermimpi. Jangan pernah lelah untuk bermimpi. Karena ketika kamu bermimpi di sini, kamu memiliki daya kreativitas yang tinggi. Ini adalah diri kamu, orang-orang terpilih dari semesta, di mana kamu memiliki mimpi yang besar, daya kreativitas yang besar. Ketika bisa mewujudkan itu semua, pastinya kamu bisa menjadi orang yang sukses. Angka 13 identik dengan sebuah perubahan besar, transformasi. Kartunya bernomor 13 ya sobat bagian. Secara numerologi itu memiliki makna tentang sebuah transformasi, tentang sebuah perubahan. Perubahan yang akan kamu dapatkan adalah meraih mimpi-mimpi kamu. Jangan cuma mimpi di siang bolong, tapi itu benar-benar mimpi di mana ini adalah bentuk fantasiku, ini adalah bentuk imajinasiku yang bisa aku wujudkan dalam kenyataan. Kalimat oracle-nya ini juga memiliki afirmasi khusus. Afirmasinya adalah, aku bertindak berdasarkan inspirasi dan wawasan. Aku menjalani hidup dengan mudah dan nikmat. Aku bertindak berdasarkan inspirasi dan wawasan. Aku menjalankan hidup dengan mudah dan nikmat. Artinya, kamu menikmati segala hal yang berkaitan dari kehidupan kamu untuk saat ini. Dan setelah itu, kamu akan diberikan banyak sekali wawasan. Kamu bukan menjadi orang yang sempit, yang hanya berpikir ke satu hal saja. Kamu akan mendapatkan banyak perspektif-perspektif baru yang membuat diri kamu akan ngerasa bahwa ternyata aku memiliki kemampuan, ternyata aku memiliki potensi yang besar di dalam kehidupan ini. Kembangkan potensi kamu, sahabat kebahagiaan. Untuk bisa mengembangkan potensi ini semua, tentunya kamu harus bisa mengenal diri kamu sendiri. Kartu sang waktu itu adalah menyisipkan waktu untuk diri sendiri, agar kamu bisa bermesraan. Ketika kamu bisa bermesraan dengan diri sendiri, potensi itu akan muncul. Dan ketika kamu sudah bisa merasakan, oh ternyata aku punya potensi di bakat ini, aku ada di bakat melukis, aku ada di bakat menulis, aku ada di bakat untuk menyanyi, aku ada di bakat untuk kebijaksanaan atau seorang healer, penyembuh dan lain sebagainya. Jika kamu memiliki potensi yang luar biasa banyak dan kamu menyadari itu adalah bentuk perwujudan bahwa semesta memang memberikan gift kepada diri kamu. Dimana ketika kamu mengembangkan ini semua, segala sesuatunya akan menjadi sebuah mimpi yang nyata. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sahabat bagian, kartunya bernomor 31. Conjurer. Conjurer itu seperti sosok penyihir ya, tapi penyihir di sini bukan penyihir yang jahat atau penyihir yang bagaimana. Tentang sebuah pengertian di mana kamu berada di kondisi pribadi yang jauh lebih tinggi. Ada sebuah kesuburan, ada sebuah kreativitas
Aku adalah bagian dari alam semesta. Aku menyatu dengan alam semesta. Aku adalah kecerdasan ilahi. Aku menciptakan kehidupan sesuai dengan keyakinan yang aku punya. Aku adalah bagian dari alam semesta. Aku menyatu dengan alam semesta. Aku adalah kecerdasan ilahi. Aku menciptakan kehidupan sesuai dengan keyakinan yang aku punya. Ini adalah sebuah afirmasi khusus dari kartu Conjurer, di mana saat kebahagiaan yang memang adalah bagian dari semesta. Kalau kamu sudah menjadi bagian dari semesta, segala hal yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Terkadang kita hanya tertuju kepada kemelekatan saja. Tapi kalau kita benar-benar bisa memanfaatkan energi semesta, kita bisa bersyukur, maka segala apapun keinginan kamu bisa kamu dapatkan. Karena kamu adalah bagian dari semesta. Kita adalah makhluk mikronya, semesta adalah makronya. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan, sebenarnya bisa kita wujudkan. Sebenarnya bisa kita ciptakan. Termasuk dalam ranah percintaan, kemudahan di dalam menjalani sebuah hubungan, kesuksesan, pencapaian, kesehatan, kesuburan. Karena di sini kartunya tentang sebuah kesuburan. Semuanya bisa diwujudkan untuk diri kamu. Ketika kamu memang berkata bahwa aku adalah bagian dari semesta. Apapun yang aku inginkan aku dapatkan di situ. Dan aku selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada diriku. Ketika kamu sudah menyadari bahwa diri kamu adalah bagian dari semesta, maka semesta pun juga akan lebih menyayangi diri kamu untuk bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Simbol pentacle di sini, ini adalah simbol dari keberlimpahan, simbol dari uang. Uang mudah sekali mengalir untuk diriku. Ini adalah energi dari sahabat kebahagiaan. Karena kamu bisa menciptakan segala bentuk keinginan kamu, dari manifestasi keuangan, finansial, pekerjaan, itu bisa diwujudkan dari pikiran kamu. Kevin, kayaknya sepertinya ini cuma omong doang. Tidak, sahabat kebahagiaan. Ini adalah bagian dari afirmasi untuk meningkatkan stimulus di dalam diri kamu agar kamu bisa menggapai apapun yang kamu inginkan. Kuncinya adalah sang waktu atau divine timing. Ketika memang divine timingnya sudah pas buat kamu bahwa kamu akan diberi, kamu akan mendapatkan itu semua, pasti akan dapatkan. Yang penting kamu percaya, dan yang penting kamu benar-benar bisa melayani diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak bisa melayani diri sendiri, kamu terlalu banyak mencampuri urusan orang lain, maka semesta akan susah untuk memberikan kebaikan kepada diri kamu. Ini adalah energinya. Semakin kita sayang sama diri sendiri, maka semakin sayang pula semesta kepada diri kamu. Karena kamu adalah bagian dari semesta. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah bernomor 29. Oke. Kartu bernomor 29 di sini tentang musuh sahabat kebahagiaan. Terkadang kita bisa menemui siapapun saja di dunia ini. Terkadang ada yang pro, terkadang ada yang kontra. Kalau itu terjadi pada diri kita, kita tidak usah terlalu memfokuskan kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Kita cukup fokus pada kebaikan saja. Mereka musuh-musuh kamu tak akan pernah tahu bagaimana kamu sudah bekerja keras, bagaimana kamu itu berkembang. Mereka tidak akan pernah tahu. Mereka hanya menilai kamu buruk. Tak usah mencari validasi kepada orang-orang yang mungkin menyulitkan buat diri kamu. Fokus saja sama diri kamu. Bekerja keraslah untuk diri kamu. Karena kami melihat ya, di dunia ini tentang bukan diterima saja, tapi memang terkadang ada sebuah penolakan yang membuat kita terkadang nggak bisa mengendalikan diri tentang sebuah penolakan. Untuk itu, semesta memberikan sebuah kebijaksanaan kepada diri sahabat kebahagiaan. Ketika hal itu terjadi pada diri kamu, fokuslah ke hal-hal yang membuat kamu ini fokus kepada pencapaian, kerja keras. Karena kartu di sini tentang sebuah kerja keras. Jika ada orang yang gak suka sama kamu, fokus aja ke pekerjaan kamu.
apa yang menjadi prioritas kamu, maka mereka ini tidak akan pernah datang kepada diri kamu lagi. Untuk kalimat oracle-nya dari kartu bernomor 29 ini tentang jiwa. Aku percaya jiwaku mengetahui apapun yang dilakukan. Aku dengan jelas mendengarkan bisikan bimbingan yang diberikan oleh roh kepada diriku. Aku percaya jiwaku mengambil apapun yang dilakukan. Aku dengan jelas mendengarkan bisikan bimbingan yang diberikan oleh roh kepadaku. Roh di sini adalah roh diri kamu. Kita adalah makhluk 3 dimensi dan roh kita adalah makhluk 4 dimensi. Roh kita atau soul kita memang terkadang membimbing kita untuk mengikuti intuisi, insting, firasat. Dan ketika suatu bagian banyak sekali bimbingan-bimbingan dari intuisi kamu, dari leluhur kamu. Artinya, kamu memang disayangi, kamu memang dicintai oleh makhluk selain manusia. Termasuk malaikat penjaga kamu, termasuk leluhur kamu. Tapi kami tidak akan membahas kodam kamu apa. Dan di sini kami melihat ya, saat kebahagiaan, kamu benar-benar orang yang terpilih. Makanya entitas yang vibrasinya lebih tinggi ini ternyata mau membimbing kamu, sehingga kalau misalkan ada orang mau mencelakai kamu, ada orang yang tidak suka sama kamu, termasuk musuh-musuh kamu, mereka sebenarnya akan celaka sendiri, tidak bisa menembus untuk menghancurkan kamu. Ini mungkin berkaitan dari karma baik kamu, karena kamu peduli kepada orang lain, kamu selalu berbuat baik kepada orang lain, sehingga entitas yang tak terlihat seperti leluhur, roh jiwa kamu ini benar-benar ngelindungin kamu. Kalau di Jawa itu bilangnya adalah sedulur papat limo pancar ya, sobat kebahagiaan. Dimana mereka ini memang sangat berkaitan erat terhadap tubuh fisik kita. Ketika kita memberikan sebuah kebaikan, kita berbuat baik, kita bersedekah, mereka mendapatkan konsumsi energi positif dari diri kita. Makanya imbalannya adalah mereka-mereka ini akan melindungi kita dari orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai musuh. Oke. Lalu apa kata semesta selanjutnya? Kartunya bernomor 4. Sahabat kebahagiaan, kartu bernomor 4 di sini tentang sebuah ilmu pengetahuan, tentang sebuah kebijaksanaan di dalam diri. Dengan cara menerima diri sendiri, kamu akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Ketika kamu sudah menerima diri kamu sendiri, kamu akan berada di kondisi kesadaran. Dan kamu akan mendapatkan apa yang pantas buat diri kamu. Sehingga kamu tidak mengulangi siklus percintaan yang vibrasinya sama. Mengulangin kayak gitu. Ketemunya sama orang kayak gitu terus. Kalau kamu mungkin seperti merasa, kenapa ya aku kalau ketemu kisah percintaanku, ketemunya orangnya kayak gitu terus. Nyakitin. Terus kejebak dalam cinta bersegi-segi. Kenapa seperti itu? Karena kamu belum bisa menerima versi terbaik buat diri kamu. Untuk afirmasinya adalah aku menerima versi terbaikku. Aku percaya bahwa dengan meningkatkan getaran dan kesadaran, aku menarik lebih banyak hal yang pantas aku dapatkan. Aku sadar segalanya selaras dengan divine timing. Aku menerima versi terbaikku. Aku percaya bahwa dengan meningkatkan getaran dan kesadaran, aku menerima lebih banyak hal yang pantas aku dapatkan. Aku sadar segalanya selaras dengan divine timing. Ini tentang sebuah pengembangan diri, perbaikan diri, agar kita tidak mengulangi sebuah siklus percintaan yang sama kepada orang yang memiliki karakter yang sama. Atau terjebak ya cintanya kayak gitu-gitu doang. Ketika kamu di sini sudah bisa bijak ya, sahabat kebahagiaan, kamu menerima versi terbaik kamu dan kamu tidak akan menjadi diri kamu yang versi lama. Maka sahabat kebahagiaan mendapatkan hal-hal yang layak dan pantas buat diri kamu. Ini adalah kebijaksanaan dari semesta untuk diri sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke.
Ini kartu yang Kevin tunggu. Flow, mengalir. Ya, segala sesuatu di kehidupan kita saat ini adalah mengalir. Kalau kita bisa mengikuti aliran energi dari semesta, maka kita nggak akan pernah ketinggalan. Dan kita nggak akan pernah merasa bersalah. Aliran di sini tentang sebuah pemulihan. Memulihkan segala hal yang berkaitan dari perbaikan diri. Lalu tentang sebuah pergerakan, moving on. Ya, kita akan selalu bergerak. Kita tidak akan pernah mundur saat kebahagiaan. Termasuk emosional kita bisa tumbuh berkembang. Seperti tubuh fisik kita. Dari kita yang kecil, kita yang remaja, kita yang dewasa, kita yang menjadi tua, kita tumbuh. Emosional kita juga tumbuh. Termasuk umur psikologis saat kebahagiaan itu penting banget. Yang akan menentukan di mana saat kebahagiaan akan berada di kondisi mental yang lebih kuat lagi. Dan Kevin melihat karena kamu adalah orang yang terpilih. Kamu mungkin sudah mengalami spiritual awakening. Menghadapi beberapa hal yang berkaitan dari masalah yang berat. Kamu pernah berada di kondisi titik terendah. Yang membuat kamu tuh kayak ngerasa sendirian, gak bisa apa-apa, gak ada yang bantuin kamu. Dan sakit banget. Kamu benar-benar sendirian. Kamu benar-benar kayak dunia ini tuh kayak gak adil buat diri kamu. Kamu benar-benar berada di titik terendah kamu. Tapi ketika semesta merangkul diri kamu dan kamu tumbuh untuk pulih, maka banyak sekali energi-energi positif yang akan masuk. Karena kamu sudah mengalami spiritual awakening di sini. Dan untuk bisa mendapatkan ini semua adalah dengan cara berdamai dengan diri sendiri. Flow tentang sebuah aliran. Kalau kamu pengen ngikutin energi semesta, kalau kamu ingin mengikuti sebuah pergerakan yang positif, finding peace di sini tentang menemukan sebuah perdamaian. Kamu akan pengen mendapatkan sebuah kedamaian di dalam batin kamu, kedamaian di dalam jiwa spiritual kamu. Untuk mendapatkan itu semua adalah dengan cara memaafkan diri sendiri. Ketika kamu sudah bisa memaafkan diri kamu sendiri, maka vibrasi-vibrasi positif itu akan masuk dan kamu ngikutin energi dari semesta. Kalimat afirmasinya adalah, aku memaafkan diriku sendiri. Aku berkecukupan. Aku membiarkan cinta masuk. Aku melepaskan masa lalu dan energi apapun yang tidak memberikan kebaikan pada diriku. Aku memaafkan diriku sendiri. Aku memaafkan diriku sendiri. Aku berkecukupan. Aku membiarkan cinta masuk. Aku melepaskan masa lalu dan energi apapun yang tidak memberikan kebaikan kepada diriku. Ini adalah afirmasi untuk energi positif yang akan masuk ke dalam diri sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, kartunya bernomor 11. 11 ini tentang musafir ya, sahabat kebahagiaan. Musafir ini sebenarnya memiliki makna tentang sebuah pencarian kebenaran. Sama seperti kartu The Hermit. Kartu ini memiliki makna tentang sebuah bimbingan batin. Aku dikuatkan ketika aku mencari kebenaran dari realitas pribadiku. Aku dikuatkan ketika aku mencari kebenaran dari realitas pribadiku. Tidak usah mencari validasi dari orang lain. Kebenaran yang akan datang, itu akan datang pada diri kamu sendiri. Ketika kamu benar-benar ngikutin suara hati, intuisi kamu. Kebenaran sejati memang datangnya dari Tuhan. Jika kamu mencari sebuah kebenaran, Tuhan akan memberikan sebuah sinyal kepada diri kamu. Sehingga kamu tidak akan terlantung-lantung hidupnya, bingung mau kemana, seperti seorang musafir. Tapi kartu musafir di sini adalah memiliki makna tentang sebuah petunjuk. Ketika sahabat kebahagiaan di sini ingin belajar tentang spiritual, dan kamu benar-benar mencerna itu semua, semesta akan membimbing kamu.
Dan energinya, kamu akan menjadi orang yang jauh lebih bijak. Kartu ini memang hampir sama dengan kartu The Hermit di dalam kartu tarot, di mana kartu Hermit itu tentang kesendirian, menyendiri, atau sang petapa, atau tentang sang pencerah. Kalau sang petapa atau sang pencerah, pasti fokusnya adalah diri sendiri untuk mengembangkan nilai spiritual yang ada dalam diri dan kemudian dipraktekkan. Maka aliran energi kamu di sini akan menjadi positif dan kamu akan lebih toleran lagi kepada siapapun. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, kartunya bernomor 38. Ini simbolnya unik loh. Ada simbol sosok perempuan yang sedang memeluk serigala. Kartu bernomor 38 tentang inner world, tentang koneksi yang mendalam di dalam diri kamu. Kalimat oracle ini memiliki afirmasi tentang transformasi cinta. Aku mengakui bahwa jalan menuju transformasi adalah cinta. Tubuh, pikiran, dan jiwaku berada dalam keseimbangan yang penuh. Aku mengakui bahwa jalan menuju transformasi adalah cinta. Tubuh, pikiran, dan jiwaku berada dalam keseimbangan penuh. Ketika kamu seimbang antara tubuh, pikiran, jiwa, maka kamu bisa bertransformasi untuk menciptakan sebuah cinta yang besar. Cinta itu vibrasinya positif, berada di level power, energinya sekitar 500 skala Hawking, dimana ketika kita bisa menyimbangi tentang tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, maka cinta yang besar itu akan masuk ke dalam diri kamu. Dan kamu bisa merasakan setiap cinta yang semesta hadirkan kepada kamu. Ini energi yang akan hadir kepada diri sahabat kebahagiaan ketika kamu benar-benar ngerasa bahwa aku adalah bagian dari semesta, jiwaku berjalan untuk kebaikan. Aku memang dibimbing ke sini untuk bisa mendapatkan sebuah pencerahan di dalam batinku. Ketika kamu mendapatkan itu semua, segala hal yang positif akan kamu dapatkan, karena kamu adalah orang-orang yang terpilih. Ini adalah aliran energinya dari kartu Oracle, Earth and Bone Oracle ya, sahabat kebahagiaan. Yang Kevin pelajari dari kartu ini mengikuti petunjuk dari buku panduannya ya, dari buku panduannya, karena Kevin pelajari dulu kartunya. Dari afirmasinya pun juga sama, Kevin pelajari dari setiap afirmasi dari buku petunjuknya. Mungkin pembacaan ini membingungkan buat sahabat kebahagiaan jika kamu hanya mencari sebuah validasi saja. Tapi Kevin harapkan apapun yang Kevin sampaikan ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kamu. Karena yang Kevin sampaikan ini adalah bahasa yang bisa menghubungkan diri kamu kepada kebaikan pribadi, kesadaran, dan pencerahan secara spiritual. Oke, cukup positif. Kevin terima energinya, ambil, karena ini adalah kata semesta. Mungkin bisa menjadi sebuah petunjuk buat diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Dan mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Untuk zodiaknya, untuk inisial namanya, karena ini adalah kata semesta buat kalian yang benar-benar ngerasain ini adalah untuk kamu. Dan ini adalah perjalanan diri kamu menjadi yang lebih baik lagi, menjadi versi yang paling luar biasanya kamu. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.